Jujur ya, kemarin ini memang channel gua agak sedikit slow, bukan karena gua udah males bikin konten ya, cuman karena kerjaan itu lagi padat banget dan gua tipikalnya itu orang yang kalau kerjaan udah numpuk, kadang konten tuh suka nanti dulu deh. Nah, sekarang ini gue pengen coba rapihin lagi ritme konten gua. Dan satu hal yang menurut gua bisa menjadi starting point-nya itu adalah studio dan workflow. Akhir 2025 kemarin itu beneran chaos, schedule gua padet, kerjaan banyak, dan di sela-sela itu pun gua masih tetap pengen konten tuh. Cuman, ya gitu, begitu gua duduk mau nge-script, gua udah capek duluan. Pas mau tag video, end up-nya malah nge-YouTube atau nonton bahkan. Makanya kayaknya better gua bikin project kecil-kecilan aja deh, biar bikin konten nyaman. Yes, ini bakal jadi series baru di channel ini. Gue bakal ngerapihin tempat gue ngonten. Step by step sih. Jadi nggak semuanya harus mahal, nggak semuanya harus langsung sempurna. Tapi tujuannya satu, biar pas gue ngonten lebih produktif, lebih konsisten, dan lebih nyaman. Dan episode pertama ini kita mulai dari pondasinya dulu. Sepele sih, tapi buat gua yang sehari bisa duduk 3 sampai 5 jam, menurut gua ini tuh vital. Kursi lama gua tuh udah nggak mendukung postur. Kadang nunduk, kadang miring, kadang malah jadi rebahan nggak jelas. Efeknya, ngedit 2 jam, pinggang gua protes. Take 3 kali, leher gua tegang. Dan ini ngefek banget ke produktivitas gua. Makanya gua mutusin untuk ganti ke kursi kerja yang baru, yaitu Rexus NC4. Ya, gue tahu sih sebenarnya banyak banget pilihan kursi kerja, tapi sengaja pilih ini karena dari awal gue udah cari yang masuk akal. Ergonomis, fitur lengkap, tapi masih waras buat budgetnya. Pas masang ini gue cukup kaget, build quality-nya nggak murahan. Dari rangka, roda, sampai dudukannya berasa cukup solid. Dan ini penting karena gue nggak pengen kursi yang baru 3 bulan udah oblak tuh. Nah, sekarang fiturnya. Pertama, yang gue paling suka itu adalah support punggungnya. Ada lumbar support yang bikin punggung ketahan. Jadi gue nggak gampang ngebungkuk pas ngetik atau pas ngedit. Ya emang seharusnya gitu kan. Ini juga alasan gue kenapa gue menggunakan bracket monitor supaya gue duduknya itu tegak, tidak nunduk pas ngedit ataupun bikin script. Nah, yang kedua itu buat gue ini penting banget. Kadang pas lagi cari ide dengan nonton video atau video referensi, posisi kepala gua tuh suka maju sendiri. Headrest ini bikin leher lebih santai. Yang ketiga itu adalah armrest. Ini juga hal yang kecil tapi ngaruh banget. Bisa bantu posisi tangan tetap sejajar dengan meja, jadi bahu nggak cepat tegang tuh. Yang bisa bikin kalian pas ngetik ataupun gua pas ngetik itu lebih nyaman posisinya. Dan yang keempat itu adalah reclining atau sandaran. Nah, ini nih, ini yang bikin kursi kerja berasa kursi yang punya niat. Karena biasanya abis ngonten, gue bisa rebahin sebentar buat ngeriset badan sebelum lanjut kerja lagi. Kelima, kenyamanan dudukan. Menurut gue, dudukannya ini empuknya pas ya. Nggak yang lembek banget sampai tenggelam banget tuh. Tapi ini cukup suportif buat duduk cukup lama. Dan yang terakhir, roda dan base-nya. Gesernya smooth, dan ini penting kalau lu punya studio kecil kayak gue. Karena mau ngapain aja kan gue tinggal geser sana geser sini kan. Jadi untuk mobilisasi di dalam studio itu jauh lebih aman. Dan karena rodanya itu smooth, jadi pas gue geser ke sana ke sini itu nggak berisik. Nah, setelah gue duduk beberapa hari ini, gue bisa bilang ini salah satu upgrade yang paling kerasa. Karena gini ya, kursi itu bukan barang yang wah di kamera, means nggak kelihatan kan. Ini aja gue udah pakai, lu juga nggak kelihatan. Tapi impact-nya itu ke rutinitas. Gue jadi lebih betah duduk, lebih enak buat nulis skrip, lihat video, or bahkan pas ngedit. Dan mood kerja itu jadinya nggak malas-malasan. Dan ini poin pentingnya. Sebenarnya apa yang gue lakukan di studio gue sekarang sampai ke depannya, ini kan kebetulan di episode pertama. Bukan cuman ingin kelihatan estetik doang, tapi biar produksi konten gue lebih stabil. Karena ketika ruang kerja nyaman, energi lu kan nggak habis buat beresin diri sendiri gitu. Lu tinggal fokus untuk bikin konten. Setidaknya ini menurut keyakinan gue ya. Jadi ini episode pertama dari bikin konten nyaman.
mulai dari kursi dulu ya, karena kayak yang tadi gue bilang, ini adalah pondasi. Next episode-nya, gue bakal rapihin yang lainnya juga tuh. Mungkin meja, lighting, audio, setup, ataupun storage. Biar workflow bikin konten gue makin cepet. Jadi kalau lu suka konsep series kayak gini, tulis di kolom komentar ya. Bagian studio mana yang menurut lu harus gua upgrade duluan? Intinya, ini adalah awal untuk gua mulai konsisten lagi. Pelan-pelan satu persatu gua rapihin secara sistemnya juga. Karena bikin konten itu bukan cuma soal ide kan, tapi juga soal environment yang bikin lu betah. So, thank you ya udah nonton sampai habis. Semoga video ini bisa membantu kalian or teman kalian di luar sana yang mungkin membutuhkan salah satu informasi dari apa yang gue sampaikan di video kali ini. Nah, kalau memang iya, monggo di-share videonya. Like always, kalau kalian ada pertanyaan, komentar, atau saran, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like video ini kalau lu suka, subscribe kalau lu belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.